Bab 2038. Tidak tahu bagaimana kematiannya. Ketika pengurus terbang dan ragu-ragu apakah akan memecahkan kabut, Erikin sudah terbang keluar dari kabut, dan tubuhnya seperti meteorit jatuh ke tanah. Meskipun dia tidak terluka, dia masih harus berpura-pura. Setelah jatuh ke tanah, Erikin bahkan mengeluarkan darah, seolah memuntahkan seteguk darah dengan rasa sakit yang luar biasa. Adik seperguruan. Melihat Erikin mendarat di panggung kompetisi, seolah-olah terluka parah, Desmond Huo dan Leona Zhang dan yang lainnya terbang dengan putus asa. Adik seperguruan, kita tidak akan melawan pertempuran ini, kita menyerah. Jika Yulianto Zhu berani mengambil tindakan, aku akan mengajarinya. Desmond Huo khawatir. Dia juga cukup menyalahkan diri sendiri. Jika bukan karena dirinya sendiri, Erikin tidak akan menyinggung Yulianto Zhu. Kakak seperguruan, jika kamu mengakui kekalahan, maka aku telah mengalahkannya dengan sia-sia. Erikin menyeka noda darah di sudut mulutnya dan tersenyum. Apa? Desmond Huo tercengang sejenak, dan kemudian dia melihat energi ungu dan energi hitam menghilang di udara, dan darah menghujani tempat itu. Seluruh panggung kompetisi kosong, selain itu hanya tas penyimpanan yang jatuh ke tanah. Di mana Yulianto Zhu? Memikirkan kemungkinan tertentu, Desmond Huo melebarkan matanya, tampak luar biasa di udara, dan menunjuk Erikin. Adik seperguruan, kamu. Desmond Huo tergagap, dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Yulianto Zhu dibunuh oleh adik seperguruan. Leona Zhang dan murid lainnya juga tercengang di tempat, tidak bisa mempercayainya. Jelas, Erikin membunuh Yulianto Zhu, jika tidak, panggung kompetisi akan dikelilingi oleh hambatan formasi. Bahkan jika Yulianto Zhu pergi dengan metode rahasia, tidak mungkin meninggalkan apa-apa di sini. Dan kabut darah dan tas penyimpanan yang jatuh tanpa pemiliknya juga mengkonfirmasi hal ini. Erikin mengangguk, semua orang terdiam beberapa saat, dan hati mereka terkejut. Yulianto Zhu adalah seorang murid partai bagian dalam, dan memiliki kesempatan untuk menjadi pengurus, dan kultivasinya juga sangat baik. Tapi hari ini, dia dibunuh oleh murid Erikin yang baru saja kembali ke sekte dan belum memasuki partai bagian dalam sampai tubuhnya dihancurkan. Ketika keduanya bertarung, sebagian besar orang optimis tentang kekalahan Erikin, dan bahkan Leona Zhang dan yang lainnya. Mereka berencana untuk bergegas ke arena untuk memblokir pertarungan setelah melihat situasinya tidak benar. Namun dalam situasi ini, Yulianto Zhu benar-benar mati di tangan Erikin. Dan dia bahkan tidak meninggalkan jejak tulang. Bagaimana Erikin melakukannya? Kakak besar sudah mati. Sugianto Zhu pucat saat ini, kakinya melunak, dan dia tiba-tiba berlutut ke tanah, berteriak dengan marah. Homarhu, kamu sangat berani membunuh partai yang sama di panggung kompetisi. Ini adalah kejahatan mutlak. Semua penatua dan pengurus hadir. Kita harus mencari tahu kebenaran. Aku ingin meminta keadilan untuk kakak. Kakak besarnya sudah mati, dan dia tidak bisa lagi mendominasi di bawah sayapnya. Dia sekarang membenci Erikin. Homarhu, apa yang terjadi? Pengurus, penatua Su dan yang lainnya juga mengerutkan kening dan terbang. Dua jenis kabut sebelumnya mengaburkan penglihatan, membuat mereka tidak menyadari apa yang terjadi di dalam. Dan yang membuat mereka kaget adalah di panggung kompetisi, hidup dan mati tidak bisa dipisahkan, dan akibatnya, Yulianto Zhu tewas dalam keadaan yang tidak diketahui semua orang. Bahkan jika Sugianto Zhu tidak berteriak, mereka masih harus mencari tahu kebenarannya. Lagi pula, ada murid teladan dari partai bagian dalam yang gugur di panggung kompetisi. Penatua dan pengurus sekalian. Menghadapi tatapan ingin tahu semua orang, Erikin berpura-pura terhuyung-huyung, dan kemudian perlahan berdiri. Bahkan,
Aku tidak tahu bagaimana kakak seperguruan Su meninggal. Ekspresi Erikin tenang, bahkan dengan sedikit keraguan. Dirimu bahkan tidak tahu. Semua orang tampak lebih aneh. Kalian berdua berada di kabut hitam, dan sekarang Yulianto Su sudah mati, tahukah kamu? Homarhu, aku menyarankanmu untuk tidak sembarangan. Sejujurnya, masih ada kesempatan untuk membiarkan partai mengurusinya. Jika dirimu mencoba menipu dan menyangkalnya, itu akan menjadi kejahatan pembunuhan. Penatua Su mengerutkan kening. Penatua, aku tidak berbohong, hanya saja situasinya terlalu aneh. Sebelum Yulianto Su terbunuh, Erikin sudah menemukan alasannya. Semua orang tampak semakin bingung, dan mereka semua menatap Erikin. Dirimu juga dapat melihat bahwa setelah Yulianto Su melepaskan kabut ungu, aku menggunakan formasi tanah untuk menutup kerohanian, dan kemudian kakak seperguruan Su menggunakan berbagai ilmu sihir. Pada jarak yang begitu dekat, aku secara alami ingin melawan, jadi aku menggunakan pedang api Wushuang yang paling aku kuasai. Erikin berkata dengan keras. Aku tahu ini, metode terbaikmu. Penatua Su mengangguk. Lalu, bagaimana Yulianto Su ini mati? Erikin menunjukkan tatapan yang tidak bisa dipercaya, dan terdiam lama, dia menghindari cahaya pedangku. Aku melawan api yang dia tembakkan, lalu kakak seperguruan Su meledak sendiri. Meledakkan dirinya sendiri. Semua orang sedikit tercengang. Ya, kakak seperguruan Su saat bertarung, ekspresinya tiba-tiba sangat menyakitkan, dan kemudian nyala api di tubuhnya menjadi sangat ganas. Pada akhirnya, aku tidak menyerang. Kedua api suci di tubuhnya meledak. Dan kemudian dia sudah tidak ada. Bersambung. Bab 2039. Peledakan api suci. Jadi bukan juniornya berbohong atau ingin berdebat, hanya saja kakak seperguruan Su tiba-tiba meledak di sekujur tubuhnya. Aku benar-benar tidak tahu alasannya. Para senior memiliki banyak pengetahuan, dan aku harap kalian dapat membantu kebingunganku. Ucap Erikin. Suasana agak hening untuk beberapa saat. Kultivator di sana sedang berpikir apakah yang dikatakan Erikin itu benar atau tidak. Namun, melihat ekspresi wajahnya, Erikin tidak memiliki kepanikan atau keraguan sedikit pun ketika dia berbicara. Entah itu kebenaran, atau Erikin pandai menyembunyikan begitu dalam sehingga bisa menipu semua orang yang hadir. Dan mengingat hasil penilaian pertanyaan Erikin, semua orang lebih condong ke hasil pertama. Selain itu, meskipun Erikin menggambarkan situasinya dengan aneh, masih ada beberapa penatua, ekspresi mereka bergerak dan mereka memikirkan sesuatu. Mereka saling memandang, dan akhirnya semua menatap Penatua Su yang senior. Penatua Su memiliki basis kultivasi tertinggi dan paling berpengetahuan. Tebakan semua orang adalah bahwa Penatua Su masih harus membuat penilaian. Mungkinkah itu benar-benar peledakan api suci? Penatua Su mengerang, tetapi tidak terburu-buru mengumumkan. Lagi pula, membunuh orang di sekte yang sama itu adalah kejahatan besar, bahkan di panggung kompetisi. Yulianto Su juga berada di garis ketua klan Huo. Jika tidak ada bukti, garis ini tidak akan melepaskannya. Dia mengguncang tubuhnya dan terbang ke udara. Kemudian Penatua Su melayang di tempat Erikin dan Yulianto Su pernah bertarung, dan terus menggerakkan kedua tangannya. Di depannya, Reiki yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi pusaran kecil, dan daya isapnya terus meningkat saat sedang bergerak. Tiba-tiba, api suci di kehampaan di sekitarnya tertarik oleh pusaran aneh ini, dan gumpalan api datang ke arah Penatua Su. Setelah beberapa saat, ada sekelompok api besar dan kecil, berdenyut di pusaran. Penatua Su dan semua orang menatapnya. Dua api suci yang sebelumnya ditampilkan Yulianto Su semuanya ada di sini saat ini. Namun, kedua api itu seharusnya tidak jauh berbeda,
hanya api merah tua yang sangat penuh, dan yang lebih khusus untuk api suci biru muda, hanya beberapa yang berisi, dan sangat redup. Penatua Su, sepertinya kamu benar-benar menebaknya dengan benar. Para penatua dan pengurus lainnya sudah terbang, dan melihat pemandangan ini, mereka juga memiliki spekulasi di dalam hati mereka. Perubahan api suci ini berarti salah satu dari api suci tersebut diserap oleh Eric Kin dan menghilang, atau telah mengalami beberapa perubahan dan meledak. Adapun Eric Kin menelan api suci, semua orang tidak pernah mempertimbangkan masalah ini. Api suci mengandung aura jiwa dewa, kecuali Eric Kin telah berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi, ia dapat memurnikan dan menyerap benda ini dalam waktu yang singkat. Tapi di mata semua orang, Eric Kin hanyalah junior dari fase transendensi. Tidak mungkin memiliki kekuatan seperti ini. Penatua Ni, bagaimana menurutmu? Penatua Su tidak menanggapi, tetapi menatap lelaki tua jangkung dan kurus itu dengan ekspresi muram di sampingnya. Penatua Ni juga sangat tertekan. Sebelumnya ia menyarankan agar Yulianto Zhu menyerang Eric Kin untuk menghindari kegagalan ketua klan Huo. Alhasil, dia tidak menyangka Yulianto Zhu biasanya cukup lihai dan cakap, ternyata setelah maju di panggung kompetisi, malah menjadi sampah. Bukan hanya gagal menyelamatkan kekalahan mereka, tapi juga nyawanya sendiri. Aku juga berpikir bahwa ledakan api suci menyebabkan kematian Yulianto Zhu, kata Penatua Ni enggan. Meskipun ini akan menyelamatkan Eric Kin, bahkan jika penyelidikan berlanjut, itu mungkin yang akan jadi hasilnya. Saat itu, kematian Yulianto Zhu membuat seluruh sekte menjadi terkenal dan berdampak lebih besar pada reputasi mereka. Itu bagus. Penatua Su mengangguk. Dia meminta Penatua Ni untuk mengkonfirmasi pendapat mereka dalam masalah ini. Dia berdeham, melirik orang-orang di bawah, dan Penatua Su berbicara dengan keras. Setelah aku dan lainnya melakukan penyidikan, sebelumnya Yulianto Zhu biasa melakukan keterampilan sihir, tetapi dia tidak mau mengaku kalah, sehingga dia tidak bisa mengendalikan penyatuan dua jenis api suci di dalam tubuh, menyebabkan salah satu api suci menjadi liar, menghancurkan tubuhnya, dan menghancurkan jiwa dewa. Itu tidak ada hubungannya dengan Homar Hu. Penatua Su mengumumkan hasilnya dengan nada datar, dan memutuskan bahwa Eric Kin benar. Ini tidak mungkin. Kakakku pasti dibunuh oleh Homar Hu, dia adalah jenius partai bagian dalam, bagaimana mungkin dia tidak bisa menguasai api suci? Mendengar itu, Sugianto Zhu seperti guntur, dia meraung tidak percaya, dan menunjuk Eric Kin dengan kesal. Itu pasti kalian, bertarung dengan orang ini, menutupinya, kan? Kamu bajingan, aku tidak akan melupakannya. Aku akan mencari master sekte dan mencari keadilan untuk kakakku. Diam. Plak. Tapi sebelum Sugianto Zhu selesai berbicara, Penatua Ni menamparnya tanpa ampun. Penatua Ni, kamu. Sugianto Zhu menutupi wajahnya dan menatap lelaki tua itu dengan ekspresi kosong. Bukankah Penatua Ni berada di garis yang sama? Bagaimana dia bisa mengalahkan dirinya sendiri? Sugianto Zhu, kamu harus mencari tahu dengan jelas bagaimana kakakmu meninggal. Aku lebih bisa melihat lebih jelas darimu, jika masih berani berbicara omong kosong, dan membuat masalah menjadi besar, lalu aku dan yang lainnya akan kehilangan mukaku. Hati-hati kalau aku melemparmu ke gunung angin hitam. Bersambung.